training ulang lah ya, atau refresh kembali terkait dengan motivasi kerja. Nah, memang kadang ada kalanya tuh ketika kita bekerja, kita merasa jenuh, kadang kita bekerja ngerasa ya sumpek, kadang ngerasa ya kurang semangat lah di hari-hari pada saat kita bekerja. Kita memang manusia biasa ya, dalam arti kita tidak 100% sempurna terus. Kadang ada kalanya ketika ribut dengan pasangan, performa menjadi down, ataupun ini tanggal muda semua kan? Karena tanggal muda jadi semangat kembali, ya itulah fluktuatif sekali memang terkait motivasi kerja. Hari ini kita akan training motivasi kerja. Nah, motivasi berasal dari kata dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti menggerakkan. Motivasi dipahami sebagai kekuatan atau dorongan atau energi yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi bisa dikatakan adalah motivasi itu seperti bahan bakar di kendaraan. Terkadang kalau pas bensinnya habis ya nggak akan bisa di-push lagi motor tersebut atau mobil tersebut. Sama seperti dengan Convergen di tahun 2009. Motivasi adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat. Jadi kita nggak bisa lihat motivasi itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, itu kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa rasakan, kalau pas motivasinya menurun, kinerjanya akan menurun. Ketika motivasinya semangat, 10 kerjaan bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari. Ketika motivasinya ngedown, bisa jadi 5, ataupun 3, ataupun malah 2. Sama seperti Steers, tahun 2004 juga mengatakan hal yang sama. Lalu kita simpulkan, motivasi adalah suatu kekuatan yang berasal dari dalam diri atau luar individu. Jadi ada 2 nanti. Motivasi itu yang mempengaruhi. Ada dari dalam diri atau dari luar diri. Nah, ini motivasi nanti. Ada 2 aspek ini yang akan mempengaruhi seseorang. Motivasinya naik atau turun. Lalu apa motivasi kerja? Menurut Hasibuan tahun 2016, motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak atau bahan bakar yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan upaya untuk mencapai kepuasan. Jadi dia punya tujuan, motivasi itu. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi nggak ada tujuannya. Menurut Gibson, tahun 1997, motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi 2 orang ini mengatakan motivasi itu memiliki satu tujuan. Sama seperti ketika kita bangun tidur, kita mau bekerja. Kenapa kita harus kerja? Kan mimpi lebih enak. Kadang mimpi saya jadi presiden, tapi di mimpi. Nah, kenapa ketika kita baru bangun pagi, mandi, langsung berangkat kerja? Kita pasti punya tujuan sesuatu. Entah nanti ke sini tujuannya kerja, ketemu dengan teman, ataupun ya banyak hal nanti yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah motivasi kerja. Dorongan yang membuat seseorang berusaha secara optimal dalam melaksanakan tugas demi mencapai hasil yang diharapkan baik untuk diri sendiri maupun organisasi. Jadi efeknya nanti ada 2, terkait dirinya sendiri ataupun organisasi. Kalau performanya bagus, ditambah motivasinya bagus, tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut mendapat promosi ataupun pangkat ataupun kenaikan gaji. Kita nggak bisa menutup seperti itu. Tapi kalau dia menurun, kira-kira berpengaruh tidak terhadap organisasi yang dia berada di dalamnya? Berpengaruh nggak kira-kira? Kalau ada 1 orang dalam satu organisasi, tapi motivasinya dia menurun, berpengaruh nggak? Pengaruh, karena kan teamwork, Pak. Nah, pasti dia akan berpengaruh. Nah, inti dari motivasi kerja, ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ada dorongan. Ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk melakukan. Karena dia punya dorongan. Yang kedua, dia punya tujuan.
Yang ketiga, ketika dia melakukan, dia punya dorongan, dia punya tujuan, lalu apa yang mau dicari? Sama seperti kita kerja, ketika gajian, menyenangkan pasangan, menyenangkan anak, istri, ataupun membeli rumah, bayar kendaraan. Itu kan kita ada rasa kepuasan. Ketika pulang bisa bawa oleh-oleh untuk anak, ya beli daster untuk istri, happy. Ada kepuasan di situ. Kita punya tujuan, kenapa kita harus kerja? Kita punya tujuan, kenapa setiap hari saya harus bangun pagi, berangkat ke Tang City, lalu pulang menunggu gajian. Kita punya tujuannya. Nah, ini adalah efek domino atau hal yang terjadi ketika kita punya motivasi kerja. Kalau motivasi kerjanya bagus, dia akan mempengaruhi kinerjanya. Secara tidak langsung, kinerjanya pasti akan bagus. Kualitas atau hasil pekerjaan seseorang tersebut ketika motivasinya bagus, juga akan bagus. Karena kita di mall, kepuasan pelanggan juga akan bagus. Berpengaruh ke reputasi dan keberlangsungan organisasi. Kita balik, tadi sudah bagus. Kalau kita balik menjadi semuanya buruk, motivasinya buruk. Yang penting saya berangkat kerja, absen, lalu semau kita. Kira-kira kinerjanya kita seperti apa? Kalau tujuannya datang ke sini kita sudah tidak punya tujuan. Kalau kita datang ke sini, ya sudah sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting saya absen, saya duduk di meja, ataupun saya patroli, ataupun Pak Jaji mungkin keliling area, yang penting saya keliling, tapi saya nggak punya tujuan. Kualitas layanan otomatis akan menurun. Pasti akan terjadi banyak komplain dari pelanggan yang akan mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan organisasi. Terkadang, Bapak Ibu, di era saat ini, orang tidak datang atau komplain langsung dengan kita. Tapi komplainnya sekarang di mana? Di media, Google Review. Nah, itulah yang sering kita hadapi. Dan itu kita nggak bisa bendung. Kalau dia komplain ke kita, mungkin hanya customer tersebut dan kita yang akan menampungnya. Tapi kalau udah di sosial media, di Google Review, saya rasa efeknya akan sangat besar sekali. Ini efek domino dari motivasi kerja. Jadi motivasi teman-teman yang setiap berangkat pagi ataupun masuk shift siang ataupun masuk tim malam, itu akan berlangsung secara nggak langsung akan mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi. Seperti itu. Jenis-jenis motivasi kerja ada dua. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Ada yang berasal dari dalam individu, ada yang berasal dari luar individu. Kalau dari dalam individu, tujuannya bukan karena imbalan, tapi karena pekerjaan itu sendiri bermakna atau menyenangkan. Kalau bahasa anak sekarang, sesuai dengan passion. Saya melakukan pekerjaan ini karena ini passion saya, Pak. Jadi gaji nomor sekian, yang penting saya senang melakukan hal ini. Atau yang kedua, karena mendapat imbalan, atau kalau saya tidak melakukan ini, saya akan ada hukumannya. Seperti itu. Jadi ada dua. Ciri-cirinya, kalau intrinsik, tumbuh dari rasa tanggung jawab, minat pribadi atau tujuan hidup. Sama seperti ketika kita sudah berkeluarga, kita punya tanggung jawab untuk menafkahi anak, menafkahi istri. Ada rasa tanggung jawab di situ. Jadi mau nggak mau, ya kita harus berangkat pagi untuk bekerja, untuk menafkahi mereka. Didorong oleh rasa ingin tahu, pengembangan diri, atau kepuasan batin. Saya puas ketika saya bekerja, saya mendapatkan gaji, saya berikan ke mereka, atau saya berikan sesuatu untuk menafkahi mereka. Saya ada kepuasan di situ. Tidak bergantung pada hadiah atau hukuman dari luar. Itu ciri-ciri dari intrinsik. Kemudian ada ekstrinsik. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya hadiah, penghargaan, pengakuan, atau ancaman dari luar individu. Contoh kecil seperti ini, Bapak Ibu. Ketika tim operasional, saya sebut housekeeping lah. Saya mau keliling biar nggak dimarahin atasan saya. Saya mau patroli biar nggak dimarahi atasan saya. Tapi berbeda dengan ketika tidak disuruh, dia berpatroli.
Dalam arti karena inisiatif sendiri, merasa dia punya tanggung jawab, dia melakukan hal itu. Karena ini tadi ada faktor hukuman atau ancaman dari individu tersebut. Yang kedua, cenderung bersifat jangka pendek, fluktuatif, dan tergantung sistem. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih, dia bersemangat. Ketika dia mendapatkan contoh kenaikan gaji, dia akan bersemangat. Tapi kalau sudah flat aja, lama-lama dia akan menurun karena ini dari luar. Perbandingannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau intrinsik, asal dorongannya dia dari dalam diri sendiri, ekstrinsik dia dari lingkungan eksternal. Tujuannya, kalau intrinsik, karena kepuasan pribadi atau aktualisasi diri. Dia bangga, dia senang melakukan hal tersebut. Kalau ekstrinsik, dia akan tujuannya akan imbalan, materi, pujian, ataupun promosi. Ketahanannya, kalau intrinsik, dia akan tahan lebih lama karena dia senang di situ melakukannya. Karena ini tadi di awal kita bilang, ini adalah passion saya melakukan ini. Jadi, sesulit apapun di situ, saya akan terus berjuang. Berbeda dengan ekstrinsik, bergantung pada situasi. Saya punya partner, contoh Pak Rifki. Pak Rifki keluar, ya saya motivasinya ngedown. Saya punya Mas Brandon sebagai partner, tiba-tiba dia pindah, ya saya ngedown. Karena situasinya sudah berbeda. Atau yang dulu karena saya sering ketika lembur saya dibayar, ketika sekarang hanya loyalitas, jadi ngedown. Jadi banyak faktor situasi yang mempengaruhi ekstrinsik. Kalau intrinsik, dia dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, ada tujuan pribadi dan profesional. Setiap individu memiliki atau punya cita-cita yang bersifat pribadi. Ada yang dari kecil kita waktu SD sering ditanya, apa cita-cita teman-teman? Nggak ada yang cita-cita jadi housekeeping ya Pak Jaji? Ada yang jadi waktu SD ditanya, cita-cita apa? Saya mau jadi housekeeping, saya mau jadi security. Semua cita-cita itu pasti yang bagus-bagus. Nah, tapi ketika kita sudah masuk kerja, hilang semua itu. Yang penting saya bisa punya rumah Pak, yang penting saya bisa punya mobil, yang penting saya punya kendaraan. Cita-citanya sudah berbeda lagi. Semakin kuat keterkaitan antara pekerjaan dan tujuan pribadi, semakin tinggi motivasinya. Semakin tujuannya besar, motivasinya juga pasti akan semakin besar. Nggak ada yang pengen sesuatu yang hasilnya besar, tapi usahanya kecil. Sangat jarang sekali. Ini berkaitan dengan tujuan pribadi. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, bersih, kondusif, dapat meningkatkan semangat dan konsentrasi kerja. Sama seperti Bapak Ibu yang di MO saat ini. Ketika Bapak Ibu sedang asik-asik kerja, kecoak lewat. Sedang asik-asik kerja, AC-nya netes. Tiba-tiba kepikiran, helm saya di parkiran aman nggak ya? Kira-kira bisa konsentrasi nggak? Nah, oleh sebab itu diperlukanlah banyak pihak agar produktivitas kita atau motivasi kita selalu terjaga. Berkaitan juga dengan mungkin tim IT, sedang asik-asik kerja, internet ke-down. Jadi males banget rasanya. Akhirnya yang awalnya semangat, dia akan menurun. Yang kedua, karena budaya organisasi yang suportif, terbuka, dan menghargai perbedaan mendorong keterlibatan emosionalnya. Karena lingkungan kerjanya nyaman, kita berasa ya rumah kedua kita di sini, jadi kita ada rasa tanggung jawab. Saya mau 10 tahun lagi di Tang City, saya berharap dalam tanda kutip, Tang City 10 tahun ke depan masih berdiri, masih beroperasi, sehingga saya mungkin bisa berkembang di sini. Itu adalah poin kedua. Karena lingkungan kerjanya nyaman, organisasinya nyaman, kita punya jangka panjang di sini, rencana jangka panjang di sini. Atau yang ketiga, kepemimpinan. Gaya pemimpin sangat menentukan suasana psikologis kerja. Atasan yang mendukung, menghargai, dan bersikap adil akan mendorong loyalitas.
Karena atasannya care, atasannya peduli, atasannya mengayomi, sehingga timnya yang ada di bawah dia solid. Yang kedua, atasannya terbuka, komunikasi selalu dua arah. Ketika ada kendala selalu disambut, diberikan solusi. Ketika ada kendala disambut, diberikan solusi. Sehingga tim yang ada di bawah setiap pagi, terkadang Bapak Ibu, ada pengawas yang merasa itu seperti bapaknya sendiri. Saya ngerasa atasan saya itu udah kayak orang tua saya sendiri di sini. Karena saya dari awal di sini yang nggak bisa apa-apa, saya dimong. Dimong tuh apa? Dibimbing, dibina, sehingga saya bisa di posisi saat ini. Sehingga ketika dia bertemu dengan atasannya, dia seneng. Berbeda dengan baru ketemu atasannya, baru ngelihat sekali liwat, kabur, takut, udah kayak ketemu hantu. Karena atasannya tidak bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman di dalam timnya. Yang keempat, sistem penghargaan dan pengakuan. Penghargaan adalah bentuk penguatan positif, perilaku kerja yang baik. Sedangkan pengakuan adalah penghargaan yang menunjukkan bahwa kontribusi seseorang dihargai. Ketika teman-teman yang ada di sini, setiap bulan ada reward, ada best employee setiap bulan, itu adalah salah satu bentuk dari kami untuk menunjukkan bahwa oh si A, si B, si C layak dapat penghargaan. Sehingga akan merasa malu juga ketika sudah mendapatkan penghargaan malah menjadi contoh yang tidak bagus. Setelah mendapat penghargaan, bulan besoknya performanya ngedown. Yang penting tujuan saya sudah tercapai, saya sudah dapat reward. Apalagi yang harus saya mau cari, kan seperti itu. Ada yang berpikiran panjang dan ada yang berpikiran pendek. Tapi setidaknya adalah ketika sudah diberi penghargaan, orang itu akan merasa malu ketika performanya akan turun. Yang kelima, tantangan dan pengembangan diri. Karyawan membutuhkan pekerjaan yang menantang untuk merasa tertantang dan berkembang. Atau yang kedua, ini yang sering kita alami, rasa bosan akibat pekerjaan yang monoton. Pekerjaan saya dari awal, pagi, absen, buka-buka komputer, sampai sore seperti itu. Berulang-ulang, sampai 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun mungkin. Pekerjaan itu saja. Wajar ketika nanti performanya semakin hari, dia akan semakin menurun. Nah, oleh sebab itu, ada caranya untuk meningkatkan motivasi kerja. Ada 4 cara. Yang pertama, teman-teman harus ingat tujuan teman-teman melakukan hal tersebut itu apa. Tanamkan itu di dalam hati. Sehingga ketika performa mau turun, teman-teman ingat, oh tujuan saya adalah pengen beli rumah. Tujuan saya adalah pengen beli kendaraan. Atau mungkin hal lain. Yang pasti tujuannya juga pasti positif. Nggak ada orang datang ke sini tujuannya mau jahat atau mau buruk. Tujuan saya mau ke sini mau maling helm contoh. Mungkin itu karyawan kurang ini mungkin. Yang artinya adalah tujuan setiap orang bekerja itu pasti tujuannya baik. Lalu yang kedua, ketika sudah merasa bosan, teman-teman coba terlibat atau berpartisipasi dalam satu kegiatan. Mengikuti training salah satunya, ataupun ikut agenda yang saat ini ada 17-an, ataupun ngikut les bahasa Inggris yang kami adakan, sehingga itu merasa teman-teman pekerjaannya nggak monoton, ada satu tantangan baru. Yang ketiga, self reward yang sering dikirim Bang HR ketika tanggal 25. Nah, teman-teman sesekali bolehlah beli kopi kenangan atau kopi apa, yang penting untuk self reward kepada diri kita sendiri, ataupun beli jam tangan baru agar semakin hari kita juga semakin semangat. Yang keempat, teman-teman harus membuat lingkungan kerja yang mendukung. Kalau sudah bagus hanya lingkungan kerjanya saja yang kurang, teman-teman jangan sampai menjadi orang yang menyebabkan lingkungan kerja tersebut kurang bagus. Teman-teman harus menjaga suasana tim yang sudah ada saat ini, yang sudah bagus, teman-teman harus maintain sehingga tujuan teman-teman tercapai. Capek sekali loh, pindah kerja dari sini, pindah lagi, belum tentu kita nyaman di kerjaan yang baru. Oke, itu saja teman-teman.